Jika belum, mari kita belajar bersama. Sobat Al-Khair, selamat pagi anak-anak. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pembelajaran harus melalui media online atau daring, tetapi kalian harus tetap semangat ya. Dhamir yang pertama yakni mengenai ana atau saya. Kemudian yang kedua anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan, gua, dia laki-laki, dan dia perempuan. Nah sekarang Ustazah akan menjelaskan mengenai penggunaan isim istifham atau kata tanya yang meliputi man dan hal. Contohnya, siapa saya? Man anak. Siapa kamu? Man anti. Siapa kamu perempuan? Man anti. Siapa kamu laki-laki? Man anta. Dan siapa dia laki-laki? Man dua. Dan siapa dia perempuan? Man dia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenai penggunaan isim istifham, isim dhamir, dan isim isyarah. Oke anak-anak, melanjutkan materi yang kemarin, kita sekarang mempelajari tentang isim istifham. Isim istifham adalah kata tanya. Kemudian dhamir adalah kata ganti. Kemudian selanjutnya isim mufrad adalah kata benda tunggal. Kemudian isim alam atau nama, dan isim isyarah adalah kata tunjuk. Oke anak-anak, untuk penggunaan isim istifham sendiri di sini ada hal, penggunaan man dan hal. Anak-anak silahkan melihat skema di papan tulis ini. Anak-anak sekarang mari kita melihat skema di papan tulis ini. Setelah kita melihat penggunaan isim istifham kata tanya yang terbagi menjadi dua yakni man dan hal. Kemudian dhamir atau kata ganti yang di sini terbagi menjadi 5 bagian yakni ana, anta, anti, gua, dan dia. Kemudian isim mufrad kata benda tunggal yang terbagi menjadi 6 bagian yakni tilmidun, tilmidatun, mudarrisun, mudarrisatun, mudarrisun, dan mudarrisatun. Kemudian isim alam atau nama bisa menggunakan laki-laki atau perempuan yakni Ahmadun, Aisyatun, Ibrahimun, Aisyatun, Salimun, dan Nabila. Kemudian yang terakhir yakni isim isyarah atau kata tunjuk meliputi hada, hadihi, dalika, tilka. Baik anak-anak, sekarang Ustazah akan memberikan contoh tentang isim istifham. Misalnya, siapa saya? Man ana, saya seorang murid. Ana tilmidun. Kemudian, siapa kamu laki-laki? Man anta, kamu seorang murid. Ana tilmidun. Kemudian, siapa dia laki-laki? Man dua, dia seorang guru. Huwa mudarrisun. Siapa dia perempuan? Man dia seorang guru. Dia mudarrisatun. Kemudian hal, apakah kamu seorang murid laki-laki? Hal anta tilmidun. Kemudian apakah kamu seorang murid perempuan? Hal anti tilmi
sayyidatun. Kemudian, apakah kamu seorang guru laki-laki? Hal anta mudarrisun. Apakah kamu seorang guru perempuan? Hal anta mudarrisatun. Oke anak-anak, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang isim isyarah atau kata tunjuk. Yang pertama adalah penggunaan hada hadihi. Dan kedua penggunaan tilka dan dalika. Yang hada hadihi ini menunjukkan yang dekat dengan kita. Kemudian tilka dan dalika ini yang jauh dengan kita. Kemudian penggunaan hada ini menunjukkan arti mudzakkar atau laki-laki. Kemudian hadihi ini menunjukkan arti muannas atau perempuan. Sama halnya penggunaan dalika dan tilka. Yang dalika ini menunjukkan arti mudzakkar atau laki-laki. Kemudian tilka ini menunjukkan arti muannas atau perempuan. Nah, sekarang Ustazah beri satu contoh. Misalnya, man hada, siapa ini? Man hada. Oke anak-anak, sekarang Ustazah beri contoh tentang isim isyarah atau kata tunjuk. Yang pertama, siapa dia laki-laki? Dia Ahmad. Man huwa. Man huwa. Jawabannya huwa Ahmad. Huwa Ahmad. Kemudian siapa dia perempuan? Man dia. Dia Aisyah. Dia Aisyah. Kemudian penggunaan kata hal. Apakah itu Ibrahim? Hal dzalika. Hal dzalika Ibrahim. Ya, itu Ibrahim. Bahasa Arabnya na'am. Dzalika Ibrahim. Kemudian, apakah itu Nabila? Bahasa Arabnya hal tilka Nabila. Ya, itu Nabila. Bahasa Arabnya na'am. Tilka Nabila. Oke anak-anak, hari ini kita telah belajar isim istifham atau kata ganti, isim mufrad atau kata tunggal, domir, kata ganti, isim alam, nama, dan isim isyarah, kata tunjuk. Oke anak-anak, sekian penjelasan dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum.